semuanya, welcome back to my YouTube channel. I'm Flora, ini aku Flora, dan dalam video kali ini aku ingin melakukan sesuatu yang beda. Mungkin teman-teman udah bisa lihat, aku mencoba voice over video aku, sementara videonya itu lagi siap-siap mau makeup. Tapi sebelum makeup aku akan beres-beres meja dulu. Jadi aku rasa karena banyak juga orang yang sekarang gak ngeliat video tapi dengerin voice-nya aja, aku pengen rekam suaraku pakai mic yang proper karena juga kameraku yang biasa aku pakai itu lagi rusak dan lagi direparasi di Jakarta. Jadi aku cuma bisa pakai kamera handphone dan biasanya suaranya tuh gak terlalu bagus kalau direkam. Jadi aku coba seperti ini jadinya, dipisah audio sama videonya. Dan di video kali ini aku ingin nge-sharing my update, my life, yaitu hampir 3 tahun setelah aku resign dari pekerjaan kantoran. Jadi kalau teman-teman ngikutin video aku yang bukan nyanyi ya, yang kayak sharing live passionately judulnya, itu aku update-nya emang jarang banget karena aku punya banyak hal lain yang aku kerjain. Tapi aku udah buat kalau gak salah 2 video yang berhubungan dengan passion atau mengerjakan sesuatu sesuai dengan passion. Yang pertama itu aku buat tahun 2019 akhir November, itu adalah waktu aku baru benar-benar keluar kerja, yaitu seminggu setelahnya kalau gak salah. Lalu yang kedua itu aku buat kayak 18 bulan setelah aku keluar kerja, berarti hampir setahun lebih. Dan sekarang semenjak aku keluar itu udah kurang lebih 24 bulan, enggak, hampir 3 tahun kok teman-teman. Aku tadi nyatet tapi catatannya hilang, jadi let's say that it's almost 3 years dari bulan November tahun 2019, 5 November. Jadi ya, aku sudah resign dari kantor terakhir aku tahun itu, dan pada saat itu aku punya banyak rencana untuk masa depan aku. Yang mana masa depan itu sudah menjadi hari ini ya teman-teman. Sangat lucu sekali kalau misalnya dipikir-pikir. Tapi waktu itu aku berencana untuk menambah profesi sebagai content creator YouTube. Jadi aku pengennya sih waktu itu bisa mulai dapetin uang dari being content creator. Dengan polosnya ya, aku waktu itu gak tahu kalau ternyata tidak semudah itu Nona. Dan ini adalah tahun ketiga berarti aku bikin berbagai macam konten video YouTube, mulai dari nyanyi, sharing tentang passion, dan sampai saat ini aku juga belum bisa monetize karya YouTube aku, karena yang seperti teman-teman bisa lihat, subscribernya juga belum 1000, tapi sekarang kurang lebih ada 820-an. It's growing, tapi growingnya itu memang lebih lambat dari yang aku kira gitu. Karena waktu itu aku ekspektasinya, mungkin dalam setahun aku bisa, karena aku ngelihat beberapa kreator lain bisa mencapai itu dengan waktu yang lebih cepat. Ada yang 6 bulan udah mencapai. Tapi aku juga lihat ada beberapa kreator yang baru kayak 4 tahun sampai ada yang 8 tahun baru mencapai 1000. Jadi ternyata harapan kita itu ya harus di-manage ekspektasinya. Semakin kita tidak berekspektasi terhadap outcome, itu akan lebih bahagia gitu teman-teman. Jadi sekarang aku merasa aku juga belajar untuk lebih melakukan sesuatu itu bukan karena aku mengharapkan sesuatu, bukan karena aku mengharapkan outcome-nya, tapi lebih karena aku memang suka aja menghabiskan waktuku untuk melakukan hal itu teman-teman. Jadi I think that's one of the biggest lesson that I learned from trying to achieve my goal which is to become a content creator and can get paid while doing it. Jadi sebenarnya juga goal aku bukan pengen terkenal banget terus bisa hidup mewah-mewah banget. Well, to be real honest, kalau misalnya emang bisa ya nggak nolak sih. Cuman ternyata there's something more important than that gitu loh, yaitu our own mental health, kesehatan mental kita dan pertumbuhan rohani kita dan pertumbuhan mindset kita dan pertumbuhan karakter kita. Karena aku rasa sebenarnya
yang maha kuasa atau alam semesta itu paling pengen kita itu tumbuh menjadi manusia yang lebih baik dan memenuhi potensi kita secara mental, spiritual, bukan secara material aja gitu. Karena aku ngerasa juga selama beberapa tahun kebelakangan ini aku jadi tahu lebih banyak soal kehidupan yang kita lihat kelihatannya glamor atau menjadi terkenal itu ternyata tidak menjamin kebahagiaan ya teman-teman, dan hal-hal kayak gitu tuh sebenarnya temporary aja, dari luar aja atau dari jauh aja kelihatannya oke. Tapi sebenarnya kalau teman-teman tahu gitu dalam kehidupan sehari-harinya, yang namanya kegelisahan, anxiety, dan kebahagiaan itu tidak tergantung sama hal-hal material itu. Jadi aku justru mungkin bersyukur sama Tuhan selama beberapa tahun, 3 tahun belakangan ini, aku ngerasa aku tuh dibenahin secara mental dulu gitu kali ya, supaya aku mungkin kalaupun suatu hari nanti aku bisa mencapai goal aku secara finansial atau secara material, aku tuh nggak mengattach harga diri aku atau self worth aku terhadap hal-hal material tersebut. Jadi aku nggak hanya akan bahagia pada saat aku memiliki hal itu, tapi juga aku bisa berbahagia saat aku menjadi diriku sendiri gitu. Jadi aku rasa Tuhan tuh lagi ngajarin aku untuk menjadi human being, bukan human doing atau human having. Jadi itulah yang pengen aku sharingin ke teman-teman di dalam video ini, dan semoga bermanfaat buat teman-teman yang mungkin aspire to be content creator seperti diriku ini. Kayak wah enak kan, kayak misalnya bisa ngelakukan sesuatu yang kita suka, terus bisa bebas gitu. Kalau aku sih kayak wah, waktu itu aspire to become a content creator karena pernah dengar kayak ada yang wow dalam satu hari tuh pemasukannya tuh bisa 30 juta, bahkan ada yang 60 juta, bahkan ada yang 1 M gitu. Jadi waktu itu motivasi aku tuh bener-bener material kali ya. Well, di samping aku juga sebenarnya emang suka gitu sharing, dan aku punya beberapa bakat yang memang aku pengen share to the world. But to be real honest kan, dalam hidup kita sehari-hari kita tetap butuh yang namanya uang kan. Jadi kita masih harus bayar kosan. Kalau aku ngekos sendiri jadi gak ada yang biayain juga. Jadi aku harus bayar kosan, aku harus bayar listrik, aku harus kasih makan diriku sendiri, kasih makan anjingku, kasih aku baju, kasih aku ongkos, kayak gitu-gitu. Jadi buat aku, I really want to be able to do what I love. Aku benar-benar pengen ngelakuin apa yang aku suka, tapi aku juga pengen aku bisa disupport ngelakuin apa yang aku suka itu. Jadi itu sih main goal aku. Dan kalau misalnya apa yang aku suka itu bisa nge-support aku sampai aku bisa ngedapetin apa yang aku mau, atau pergi ke tempat-tempat yang aku suka yang biasanya tempatnya agak jauh, karena hasrat dan desire aku itu adalah melihat hal-hal yang sebelumnya belum pernah aku lihat sebelumnya di sekitar aku. Jadi kan lumayan tuh cost-nya. Jadi ya I think my purpose now, tujuan aku adalah instead of mencapai angka tertentu, mencapai jumlah subscriber tertentu, atau mencapai kayak matrix lah gitu, mencapai sebuah apa sih disebutnya tuh kalau angka-angka statistik. Aku lebih kayak pengen bisa ngerasain apa yang aku pengen aja sih. Dan ternyata untuk bisa mencapai apa yang aku pengen itu nggak perlu matriks itu. Maksudnya aku nggak perlu mencapai angka tertentu untuk bisa ngedapetin itu. Dan kadang-kadang apa yang aku pengenin ternyata juga bisa tercapai walaupun caranya tuh tidak sesuai dengan apa yang aku pikir. Jadi pelajaran terbesar aku adalah untuk surrender dan ikhlas dan menyerahkan kepada Tuhan bagian-bagian yang sebenarnya nggak bisa aku kontrol juga. Lagian capek juga kan kalau kita ngontrol semua hal, kita micromanaging itu tuh capek. Dan aku juga ngerasa tuh yang namanya grinding itu tuh capek banget. Grinding, sekarang aku lebih suka grounding ya. Kalau teman-teman tahu grounding itu aku suka rebahan di atas tanah dan tanah rumput gitu. Karena aku menemukan itu adalah salah satu metode yang sangat bermanfaat untuk menghilangkan anxiety. Jadi aku suka meditasi sambil rebahan di lantai
bukan di lantai, di tanah, di atas rumput. Puji Tuhan aku udah bisa memanifest sebuah lingkungan tempat tinggal yang padang rumputnya luas dan banyak pohon. Dan ya itu one of the thing that I celebrate. Walaupun misalnya goal aku untuk mencapai 1000 subscriber tidak tercapai, tapi ada mimpi-mimpi aku yang lain yang bisa tercapai, dan aku mau celebrate itu dan mensyukuri hal itu. Dan aku mau percaya kalau misalnya down the road in the future somewhere someday, mungkin waktu aku nggak mengharapkannya lagi, aku akan bisa kok mencapai 1000 subscriber itu. Jadi gitu sih kayaknya hidup aku akhir-akhir ini. I'm pretty much feeling grateful and kayak lebih santai jadinya, jadi nggak lebih terobsesi kali ya untuk mengejar goal tertentu. Dan daripada mengejar goal, aku lebih kayak intuitively doing something that I feel I need at that moment. Jadi bahasa Indonesianya, jadi daripada aku mengejar sebuah target dan harus selesai dalam waktu tertentu, aku lebih melakukan hal yang menurut intuisiku adalah sesuatu yang aku butuhkan untuk pada saat itu gitu. Jadi aku tidak lagi memaksakan diriku untuk bekerja keras sebagai kuda. Tapi lebih kayak lebih banyak istirahatnya, lebih banyak santainya. Karena ternyata teman-teman, setelah aku pelajarin, kayak aku kan akhirnya ini kan dapat klien tuh yang benar-benar ilustrasi doang gitu. Jadi otak aku tuh bukan nggak dipakai sih, maksudnya tangan aku yang lebih dominan bekerja, sementara otak aku tuh aku pakai untuk dengerin podcast kan. Dan aku banyak dengerin podcast, bukan podcast kayak YouTube video juga, tapi aku nggak ngeliatin videonya karena aku sambil kerja kan. Jadi dia tuh namanya Billy Carson dari Forbidden Knowledge. Jadi silakan teman-teman yang bisa ngomong bahasa Inggris, yang English speaker, boleh ngecek sendiri. Dia tuh mengangkat topik-topik yang kata dia sih forbidden knowledge. Pengetahuan-pengetahuan yang dirahasiakan oleh sekelompok golongan mungkin golongan elit yang menguasai dunia kali ya. Jadi dia bilang bahwa dunia kita ini sebenarnya dikontrol oleh sekelompok elit yang tersembunyi di balik organisasi-organisasi besar dunia, dan mereka adalah orang-orang yang menguasai dunia in terms of mereka bikin rules-nya, mereka bikin rules tentang uang, mereka bikin rules tentang politik dan berita, bahkan ya perang, kayak gitu-gitu lah. Jadi mereka bikin kampanye untuk kepentingan mereka masing-masing. Dan sebenarnya kerja keras itu adalah sebuah programming dari organisasi itu menurutnya si Billy Carson, which is I think it's kind of true. Because I just feel it resonate in my heart. Jadi aku ngerasa intuisiku berkata I think it could be true. It could be wrong, kita nggak tahu kan. Cuman aku ngerasa lebih bisa benarnya. Jadi ya balik lagi ke organisasi rahasia ini. Organisasi elit ini, mereka dari kita kecil kita udah diprogram untuk kerja keras gitu. Jadi kita grinding kayak gitu deh. Grinding, hustling culture. Kita tuh harus bersusah payah untuk bisa mendapatkan uang gitu. Jadi kita juga hidupnya berfokusnya semua terus sama uang. Waktu kita kebanyakan dihabiskan untuk mencari uang, dan kalau misalnya waktu kita dipakai untuk melakukan hal-hal yang ujungnya tidak menghasilkan uang, itu hidup kita dibuat seolah-olah kita tuh sia-sia gitu. Padahal setelah aku mengalami sendiri kali ya, pengalaman hidup, pada akhirnya uang itu tidak bisa menggantikan hal-hal yang spiritual, yang emosional. Kayak kamu gak bisa loh beli relationship yang sehat dengan keluarga kamu. Kamu gak bisa loh beli relationship yang sehat dengan pasangan kamu, dengan teman-teman kamu. Walaupun kamu punya banyak uang, tapi kalau kamu gak pernah memupuk koneksi dengan orang-orang yang kamu sayang,
pada akhirnya ya yang kamu punya tuh cuma uang, dan kamu mungkin bakal kesepian, atau kamu hanya dikelilingin sama orang-orang yang mau deket-deket sama kamu karena mereka cuma mau uang kamu, kayak gitu sih teman-teman. Jadi ya beginilah diriku saat ini. I mean, I'm very happy actually. Mostly I'm very grateful, thankfully. Jadi ya teman-teman, mungkin pengalaman aku 3 tahun setelah resign, hal-hal yang terjadi itu benar-benar tidak bisa aku bayangkan. Ada goal-goal yang belum tercapai, dan ada goal-goal yang sudah tercapai. Dan aku ngerasa goal-goal yang tercapai adalah justru goal-goal yang aku gak terlalu pengen gitu. Maksudnya sesuatu yang aku abaikan gitu, yang aku gak take it seriously gitu. Jadi waktu itu tuh salah satu goal aku yang sudah tercapai kan, aku pengen punya lingkungan tempat tinggal yang lebih asri, lebih dekat dengan alam, tapi space-nya lebih gede gitu kan. Jadi aku bener-bener waktu itu aku nge-sketsa kayak aku pengen ada rumah, terus kebunnya tuh yang lebih gede gitu, terus ada kolam renangnya, terus di sampingnya tuh ada sungai, terus di sampingnya tuh ada kayak perkebunan gitu, maksudnya kayak kebun sendiri, kebun sayur, terus ada sawah, abis itu bisa lihat sunset, banyak pohon, abis itu tempatnya tuh banyak cahaya kayak gitu, dan anjing aku tuh bisa berlarian dengan senang gitu. Dan ya udah, abis aku sketsa itu aku coba bilang, Tuhan, someday I'm going to live here. Terus aku tempel aja di tembok di bawah cetrekan lampu WC. Jadi setiap kali aku ke WC aku lihat kan sketsa itu, dan ternyata setahun kemudian akhirnya itu tercapai teman-teman. Jadi waktu aku keluar dari rumah yang aku tempel di cetrekan itu, aku pindah dulu ke satu kosan yang waktu itu aku cari murah aja ya, karena waktu itu kan lagi pandemi dan benar-benar pemasukan aku tuh berkurang jauh banget, kayak klien-klien aku yang tadinya regular itu menghilang. Jadi tinggal sisa 1 klien teman-teman, dan aku harus meng-cut gaya hidup aku harus me-let go pegawai aku. Jadinya ya aku pindah ke satu kosan yang menurut aku waktu itu kayak wow, I feel like I'm downgrading, but actually not. Actually I learned a lot there, and I learned to be happy. Aku belajar untuk berbahagia dimanapun aku berada, walaupun misalnya lingkungannya gak seindah yang aku mau gitu. Aku justru bisa menciptakan keindahan itu sendiri gitu mungkin di dalam imajinasiku, dan di kamarku sendiri aku bisa menciptakan dengan mendekorasi, membuat itu menjadi lebih indah gitu loh teman-teman. So that's part 1 update-nya. Terus hal berikutnya adalah kerja keras itu bukan sesuatu yang mendekatkan kita dengan goal. Bukan kerja keras aja gitu, tapi ternyata ada yang namanya frekuensi dan belief gitu, kepercayaan kita, frekuensi kita yang sama dengan apa yang kita mau, itu yang bisa mendekatkan kita dengan goal kita. Dan aku akan ngomongin itu lebih lanjut di video selanjutnya. Ya itu teman-teman update aku setelah berapa bulan kerja. setelah berapa bulan sih? Setelah 3 tahun. Ya udah. Oke. Gitu aja deh teman-teman untuk video kali ini. Kalau teman-teman suka konten aku yang kayak gini, jangan lupa like, terus subscribe dan komen. Itu ngebantu buat apa sih itu namanya tuh? Logaritma. Membantu logaritma. Oke? Oh ya. Dan ada pengumuman sedikit, yaitu aku udah punya buku. Jadi buku aku juga udah jadi ya teman-teman. Sekarang sudah bisa dibeli, tapi sekarang baru ada e-booknya dalam bahasa Indonesia. Judulnya Guru Tanpa Kata. Itu tentang bagaimana 2 ekor anjingku membantu aku healing dari depresi dan sakit fisik gitu. Jadi teman-teman bisa lihat di karyakarsa.com/Floramarsala. Aku akan taruh linknya di bawah. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di video selanjutnya, and have a nice day. Bye!